Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terdengar sangat memilukan, di mana kejadian itu melibatkan satu orang karyawati di salah satu perusahaan pelayaran terbesar di kota Jakarta. Dan dia mengaku bahwa dirinya memiliki dendam kepada bosnya sendiri. Hal itu dipicu karena ajakan dari aktivitas olahraga pencoblosan yang sering terjadi sewaktu dirinya masih bekerja. Dari rasa amarah itulah si wanita kemudian meminta tolong kepada suami sirihnya untuk mencarikan seorang eksekutor. Dia bahkan menjanjikan uang senilai 200 juta rupiah sebagai upaya untuk melancarkan aksinya. Hingga terpilihlah 10 orang yang kemudian dijadikan sebagai algojo. Mereka bergerak sesuai dengan perintah si wanita untuk melakukan sebuah pembinasaan. Tepat di depan ruko yang berada di daerah Tangerang Selatan. Korban kemudian dieksekusi dari jarak sekitar 50 meter. Salah satu pelaku menghujamkan sekurangnya 5 butir timah panas yang bersarang pada bagian tubuh korban. Hingga pada akhirnya si bos yang cukup disegani di daerah Tanjung Priuk itu harus tumbang. Dia mengalami luka yang cukup parah pada bagian tempurung kelapanya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si wanita yang menjadi pemeran antagonis itu bernama Nur Lutfiah yang berusia sekitar 32 tahun. Dia berasal dari desa yang cukup terpelosok di Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Bandar Lampung. Menurut keterangan yang saya dapatkan diketahui bahwa Nur Lutfiah ternyata sudah pernah menikah dan memiliki 1 orang anak, namun rumah tangganya tidak berlangsung lama karena suami pertamanya memutuskan untuk berpisah. Nur Lutfiah kemudian dipaksa untuk menjadi orang tua tunggal. Hingga tepat pada tahun 2008 dia kemudian memutuskan untuk merantau ke kota Jakarta. Wanita itu tinggal di sebuah kampung yang berada di daerah Jakarta Utara. Pada mulanya hidup di kota perantauan terasa sangat menyulitkan. Nur Lutfiah sempat menjalani beberapa pekerjaan sebagai upaya untuk menyambung kehidupan. Dia pernah bekerja sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan otomotif. Dan puncaknya dipercaya sebagai petugas administrasi di perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Pertolongan dari Allah itu nyata berada di genggaman Nur Lutfiah, sebab pekerjaannya kali ini termasuk memiliki penghasilan yang lumayan besar, bahkan ditaksir di atas dari gaji rata-rata karyawan yang lain. Perusahaan itu bernama PT Dwi Putra Tirta Jawa milik dari Bapak Sugiarto. Tepat pada tahun 2012, Nur Lutfiah kemudian diangkat sebagai karyawan tetap. Dia mengemban tugas sebagai pengatur keuangan perusahaan termasuk membayar pajak ke pemerintahan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 itu bergerak pada pengiriman barang-barang kargo antar pelabuhan. Bapak Sugiarto bahkan mengalokasikan modalnya untuk membuka cabang di beberapa jenis bidang usaha lainnya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Nur Lutfiah di hadapan petugas kepolisian, di sana dia bercerita bahwa tugasnya di perusahaan milik Bapak Sugiarto terbilang sangat berat. Dia mengelola uang banyak dan setiap hari harus menyetorkannya sebagai biaya operasional. Jadwal kerja dari Lutfiah juga dianggap sangat padat karena bisa sampai seharian penuh. Wanita muda itu bahkan disuruh untuk menemani Bapak Sugiarto kemanapun dia sedang ada kunjungan kerja. Dari sinilah kedekatan mereka berdua kemudian mengarah pada hal yang negatif, di mana Bapak Sugiarto kerap sekali mencuri pandangan pada tubuh Nur Lutfiah. Pria yang berusia 50 tahunan itu bahkan menuju langsung ke bagian sensitifnya, hingga sempat memujinya sebagai wanita yang sangat menggoda. Nur Lutfiah kemudian menyadari bahwa Bapak Sugiarto sedang mencoba untuk merayunya, namun dia hanya bisa tersenyum dan tidak berani untuk menegur apalagi memarahinya. Dan pada akhirnya perilaku dari si bos itu mulai semakin berani. Di beberapa kesempatan dia sempat menyentuhkan kedua tangannya pada bagian bemper belakang. Bapak Sugiarto kemungkinan berada pada puncak atas rasa penasaran yang sangat tidak terkendali. Pria yang berusia 20 tahun lebih tua itu kemudian memberanikan diri untuk mengajak Nur Lutfiah menginap di salah satu kamar hotel. Bapak Sugiarto juga menjanjikan akan memberikan uang cash yang terbilang lumayan besar. Dia bahkan tidak segan untuk menaikkan penghasilannya 20% lebih tinggi pada gajinya yang akan mendatang.
Menurut pengakuannya, Nur Lutfiyah sempat bingung pada keputusan tersebut, sebab dia berpikir bahwa ketika dirinya menolak maka pekerjaannya akan terancam. Karirnya yang sudah hampir berada di puncak pastinya juga akan dihilangkan dengan begitu saja. Dari sinilah Nur Lutfiyah kemudian memilih untuk menyetujui apapun kemauan dari Bapak Sugianto, dan mereka berdua akhirnya bertamasya pada sebuah aktivitas di atas ranjang kasur. Bapak Sugiarto benar-benar merasa terpuaskan dengan pelayanan dari anak buahnya itu, dan dia bahkan meminta jatah sampai 4 kali karena merasa terbawa suasana pada puncak kenikmatan. Singkat cerita, dari sinilah hubungan terselubung itu kemudian tercipta. Mereka berdua juga semakin sering melakukan aktivitas olahraga pencoblosan tersebut. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda namun pada satu arah, yaitu hasrat duniawi. Godaan yang besar soal materi juga menjadi penyebab utama atas terperangkapnya ibu dari 2 orang anak tersebut. Terlebih setelah menjalani hubungan dengan bapak bosnya itu, karir dari Nur Lutfiyah kemudian berkembang pesat dan mulai menjadi tangan kanannya. Wanita 34 tahun itu bahkan diamanatkan uang perusahaan dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Akan tetapi sayangnya Nur Lutfiyah tidak memiliki kekuatan iman dalam mengemban tugas itu. Godaan yang besar atas uang yang setiap hari berseliweran di saldo rekeningnya menjadi penyebab utama. Dan beberapa kali dia mencoba mengakali sistem perusahaan, hingga merampas uang senilai 1 juta sampai 5 juta rupiah di setiap bulannya. Apa yang dilakukan oleh Nur Lutfiyah itu kemudian berlangsung sampai beberapa bulan lamanya. Dia bahkan terus memanipulasi data keuangan perusahaan secara masif dan terstruktur, hingga jumlah nominal yang digelapkan bahkan sampai ratusan juta ke rekening pribadinya. Apa yang terjadi ini tercermin dari keterangan di salah satu artikel berita, di mana di sana dijelaskan bahwa Nur Lutfiyah sekurangnya telah menggelapkan uang sebanyak 8 miliar rupiah. Aksi yang dia lakukan itu terhitung selama dia bekerja dari tahun 2013 sampai ke tahun 2018 yang lalu. Pada proses ini, Nur Lutfiyah kemungkinan memperdaya Bapak Sugiarto agar tetap percaya kepadanya. Dengan pelayanan di atas ranjang kasur, wanita itu menjelma sebagai monster yang begitu nyata pada tingkat manipulasi yang sangat cerdas. Akan tetapi setiap tindakan yang buruk pasti akan terbongkar juga akhirnya, di mana beberapa petinggi perusahaan ternyata mulai mencium kejanggalan pada keuangan perusahaan. Dan puncaknya adalah tagihan pajak yang tidak dibayarkan selama 6 tahun lamanya. Nur Lutfiyah kemudian langsung ditetapkan menjadi terduga pelaku sebab selama ini uang perusahaan bermuara pada kontrolnya secara penuh dan setiap pembayaran pajak adalah kewajiban serta tanggung jawabnya secara mutlak. Apalagi beberapa data yang seolah dimanipulasi juga terjadi pada beberapa kapal yang menjadi armada ekspedisi mereka, di mana ada selisih senilai 150 juta rupiah pada biaya operasional bahan bakar yang tidak jelas. Dan Nur Lutfiyah adalah kekacauan dari semua perkara itu. Akan tetapi wanita itu ternyata menjadi tanggung jawab dari Bapak Sugiarto. Sebab selain menjadi pegawai administrasi, dia adalah asisten pribadinya. Meskipun Nur Lutfiyah tentu langsung dimarahi dengan keras hingga terlontar kalimat yang kasar. Namun si bapak mencoba untuk memberinya kesempatan agar bisa mencari selisih uang senilai 8 miliar yang telah dihilangkan. Pada posisi ini Nur Lutfiyah benar-benar merasa kebingungan dan buntu karena sudah ketahuan. Apalagi uang yang digelapkannya sudah habis, tidak bersisa untuk foya-foya. Nur Lutfiyah bahkan mempergunakannya untuk menggelar pesta besar-besaran dengan suami keduanya. Dalam segala upaya dari Nur Lutfiyah untuk mempengaruhi Bapak Sugiarto, pria 50 tahunan itu ternyata sekarang sudah berubah dan tidak tertarik lagi dengan manipulasinya di atas ranjang kasur. Dia sudah menegaskan diri bahwa Nur Lutfiyah harus segera menyelesaikan permasalahan keuangan tersebut. Dan jika tidak berhasil maka dirinya akan menjebloskannya ke dalam penjara. Dari sini pikiran picik dari wanita setengah jelmaan iblis itu kemudian tercipta, di mana dia kemudian berterus terang pada suaminya untuk melenyapkan Bapak Sugiarto. Dia berpikiran bahwa dirinya sudah di ujung tanduk, dan jika tidak membinasakannya maka dia akan dibinasakan atas penggelapan uang miliaran rupiah tersebut.
Wanita 34 tahun itu kemudian meminta suaminya untuk mencari seorang algojo. Dia menjanjikan uang senilai 200 juta rupiah untuk mereka jika berhasil mengerjakan tugas. Singkat cerita, sang suami yang bernama Ruhiman itu kemudian pergi ke kota Bandar Lampung. Di sana dia mencari beberapa orang yang mau menjalankan misi. Dan ternyata dia kemudian menemukan 10 orang yang ternyata murid dari bapak kandung istrinya sendiri. Diketahui bahwa keluarga dari Nur Lutfiyah ternyata cukup terpandang di daerah Lampung. Bapaknya adalah seorang guru spiritual dan memiliki banyak sekali murid. Dan atas alasan itulah ke-10 orang itu kemudian mau dengan tawaran eksekusi yang diberikan. Mereka semua selanjutnya bertemu dengan Nur Lutfiyah di salah satu kedai kopi di daerah Jakarta dan pembahasannya adalah seputar mengatur siasat untuk melakukan misi tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 6 Agustus di tahun 2020, Nur Lutfiyah kemudian memberikan uang tunai sebanyak 100 juta rupiah pada salah satu pemimpin kelompok yang bernama Sahrul. Dia mengamanatkan bahwa apa yang mereka lakukan harus rapih dan sebersih mungkin. Pada tanggal 9 Agustus atau setelah 3 hari mendapatkan uang, kelompok itu kemudian langsung menyusun rencana dengan berpura-pura sebagai petugas pajak. Ruhiman beserta Wahyudi yang mengambil peran dan bersandiwara di hadapan Bapak Sugiarto. Akan tetapi usaha mereka gagal sebab Bapak Sugiarto tidak mau diajak ke mobil mereka. Pemimpin perusahaan itu bahkan memanggil salah satu anak buahnya dan membuat rencana itu langsung berantakan. Singkat cerita, aksi itu kemudian disusun ulang pada tanggal 11 Agustus. Ke-10 orang itu juga dipersenjatai masing-masing dengan sebilah tajam sebagai antisipasi. Dan salah satu pelaku bahkan memegang dor-dor di tangan kanannya. Hingga akhirnya kelompok itu kemudian berangkat ke daerah Serpong di kota Tangerang. 8 orang menaiki mobil sementara 2 lainnya mengendarai sepeda motor. 2 orang itu bahkan mengenakan jaket ojek online sebagai upaya mengelabui identitasnya. Dan ketika mereka bertemu dengan Bapak Sugiarto yang sedang berjalan di pelataran ruko, salah satu eksekutor yang bernama Diki kemudian langsung menghujamkan timah panas sebanyak 5 kali. Hingga setelah Bapak Sugiarto tumbang, keduanya lantas langsung pergi untuk melarikan diri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, di sana Bapak Sugiarto benar-benar berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia terlentang tidak berdaya pada kondisi yang setengah menuju ke alam keabadian. Orang-orang yang berada di sana termasuk anak buahnya kemudian mencoba untuk memberi pertolongan. Namun setelah berada di rumah sakit, dia tidak dapat tertolong. Pihak kepolisian yang mendapat laporan atas kejadian itu kemudian langsung menuju ke sana. Mereka juga langsung memeriksa lokasi perkara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 2 hari berikutnya Bapak Sugiarto kemudian dimakamkan oleh keluarganya, sementara para petugas baru menemukan titik terang lewat kamera tersembunyi yang tersebar di sepanjang jalan di lokasi kejadian. Peristiwa ini benar-benar sulit untuk dipecahkan karena mereka melakukannya dengan cukup rapih. Kedua eksekutor bahkan mengenakan masker tebal serta sarung tangan dan para penyelidik kesulitan untuk mengungkapkannya. Akan tetapi serapi apapun rencana bosok yang terjadi, penegak hukum pasti mendapat pencerahan dan tepat 8 hari berikutnya salah satu pelaku berhasil diidentifikasi. Dia bernama Sahrul yang mengendarai motor pada saat eksekusi dan petugas kepolisian kemudian memburunya dengan mengerahkan petugas yang ada di setiap daerah. Dan pada tanggal 21 Agustus, Sahrul bersama dengan Diki akhirnya bisa diamankan. Dari kedua pelaku itu 10 lainnya juga berhasil ditemukan termasuk Nur Lutfiyah dan suaminya. Mereka semua kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Hingga setelah dilakukan interogasi selama 1 hari di tempat yang berbeda-beda, Nur Lutfi bersama dengan Ruhimin suaminya kemudian ditetapkan menjadi dalang dan pemimpin kelompok tersebut. Di sana wanita setengah iblis itu berkata bahwa dirinya melakukan tindakan tersebut atas dasar rasa sakit hati. Nur Lutfiyah merasa dendam karena selalu dijadikan pemuas di atas ranjang kasur oleh korban. Dia juga tidak terima selama bekerja selalu dimarahi hingga dibentak dengan perkataan yang kasar. Menurut keterangan yang saya dapatkan, ke-10 dari kelompok itu kemudian diberikan hukuman yang berbeda satu sama lain. Khusus untuk Sahrul dan Diki akan dikenakan hukuman selama 15 tahun di penjara.
Sementara itu, Nur Lutfi dan suami sirinya itu akan dikenakan pasal yang berlapis dan vonis yang akan diterimanya adalah hukuman selama 20 tahun kurungan penjara. Sebuah peristiwa yang sangat memilukan atas kehendak yang dilakukan manusia. Banyak kisah yang mengajarkan bahwa keserakahan serta ketamakan pasti berujung petaka. Hal ini tentu adalah cerminan dari Nur Lutfi yang banyak menggelapkan uang perusahaan. Dia seolah bermain mata dan mengatakan bahwa korban juga adalah pelaku. Nur Lutfi bermain pada batas yang tidak diketahui banyak orang pada bukti yang tidak jelas. Sebab bisa jadi sebenarnya dia yang menggoda Bapak Sugiarto pada jalinan hubungan yang terselubung tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.